talassum lirajul, talassum lirajul wa tanaqqub li ghairihi. Kalau bagi laki-laki dimakruhkan talassum, bagi perempuan dimakruhkan tanaqqub. Apa talassum? Talassum itu adalah tagtiyatul fam, menutup mulut. Menutup mulut dengan apapun makruh laki-laki. Dalam sholat tanpa hajat, tanpa ada hajat nutup mulut makruh. Sementara perempuan dimakruhkan tanaqqub. Apa tanaqqub? Tanaqqub itu menutup lebih daripada bagian mulut. Makanya pernah kita bilang perempuan sholat pakai cadar makruh kalau dia sholatnya di tempat yang tidak ada laki-laki ajnabi, sholat di kamar, di rumah, di mana, makruh pakai niqab. Makruh buka wajahnya. Jelas Pak ya. Itu makanya dibedakan antara kalimat laki-laki dengan perempuan. Di kita itu dibilang talassum lirrajul, sementara tanaqqub lil mar'ah atau lin nisa. Apa bedanya? Talassum itu hanya menutup bagian mulut, sementara tanaqqub menutup lebih daripada bagian mulut terus ke atas. Yaitu seperti yang sekarang seperti cadar itu. Kalau sholat perempuan pakai cadar makruh hukum. Ya mungkin barangkali ada yang lagi naik imah ya, pakai cadar bukan hanya di luar sholat, lagi sholat pun pakai cadar, makruh gitu. Selanjutnya mana lagi yang belum? Yang ketinggalan kemarin? Habis semua? Ya. Selanjutnya juga yang dimakruhkan adalah kafus saubin au sya'rin lirrajul. Ini kelompatan kemarin. Apa ini? Kafus saub. Kalau kita tuh kafus saub disebutkan dalam kitab Kurdi, surahnya itu adalah melipat. Melipat, baik melipat seperti ini atau diikat sama dia, pakaiannya makruh, baik tangan ataupun kaki. Jelas Pak lagi yang kemarin ya? Yang dibilang Banggal ya itu ya. Begitu juga kafus saub, mengikat rambutnya, tapi bagi laki-laki. Nah, laki-laki ada yang panjang diikat sama dia gini. Makruh. Kenapa ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena perbuatan itu bisa mencegah anggota yang diikat tadi daripada ikut melakukan sujud. Tapi bagi laki-laki. Beda perempuan. Perempuan qad yajib, kadang wajib dia untuk mengikat rambutnya. Sekiranya kalau ini rambut nggak diikat, rambutnya bakal keluar, bakal kelihatan. Sementara rambut termasuk aurat, baik di luar sholat atau di dalam sholat. Wajib dia mengikat. Maka makruh bagi laki-laki. Sering kadang kita karena panas juga ya, ini karena nggak ada AC mesti kita. Jadi karena sholat kita gulung ini. Kenapa? Karena panas. Makruh sholat. Itu disebut dengan kafus saub au sya'rin. Nah, sekarang surah Kaf itu apa? Surah Kaf itu apa ya? Di mana disebutkan dalam kitab Hawasil Mawahibul Madaniyah, karya Imam Kurdi, atau dalam kitab Hasyiatul Musi. Di situ disebut apa? Salah satu surahnya Kaf itu adalah dengan melipatnya. Melipat baju kita ini, baik pergelangan atau kaki tadi. Zel kakinya apa namanya? Bawahan kaki itu hukumnya makruh. Selanjutnya mana lagi yang ketinggalan? Atonil ibil. Atonil ibil itu sholatnya sama seperti onta. Onta itu gimana itu? Apanya yang sama kita itu? Mana ibaratnya? Coba baca ibarat itu. Anda nggak buka Busa Karim? Itu bicara makruh tempatnya. Jelas ya? Jadi makruh itu apa? Di tempat biasa onta itu minum. Ada tempat biasa kalau di Arab itu ada, bukan hanya di Arab, ada tempat peristirahatan onta setelah dia minum. Kita sholat di situ. Kalau situ nggak ada najisnya, kita sholat situ makruh. Kenapa makruh? Dikhawatirkan nanti onta tadi itu apa? Ngamuk dia. Kemudian nanti lagi sholat dihajar sama dia. Ya, makruh. Kan itu cerita tempatnya di hammam, di atanil ibil, juga di tempat sembelihan dan lain sebagainya. Selanjutnya tagmidu jafnihi in khafa dararan wa illa fala karahata. Makruh juga ketika sholat itu memejamkan kedua matanya. Jelas, makruh.
Sunnah kita kalau sholat, kemarin kita bahas kemana lihatnya? Melihat kepada maudhi'us sujud, tempat sujud kita lihat. Lah kalau dipejamkan makruh. Tapi kapan ini makruh dipejamkan? Di dalam kitab Kasyifatus Sajak disebutkan makruhnya itu adalah ketika in khafa dororon. Kalau kita takut ada mudorot nih. Jadi kalau pejam mata ini bahaya. Bisa tiba-tiba ada yang mukul mungkin, atau tiba-tiba nanti ada lembu. Lembu apa ini? Nyeruduk kita dan semisalnya. Kalau kita khawatir ada mudarat di sana, makruh kita pejamkan mata. Kalau enggak tidak makruh katanya kan. Wa illa fala karohata. Tapi Imam Ghazali di masalah ini beliau punya pendapat sendiri. Kata Imam Ghazali, mana lebih afdal sholat dengan memejamkan mata apa enggak? Lihat kadar khusyuknya. Kalau makanya berbeda orang beda pula. Sebagian orang kalau dia pejam mata dia lebih khusyuk, maka baginya pejam mata lebih afdal. Tapi kalau enggak, maka lebih afdal dia tidak memejamkan mata. Itu kata pendapat Imam Ghazali. Tapi selain Imam Ghazali, para fuqaha mengatakan kalau sholat sunnah membuka mata dan meletakkan pandangan di tempat sujud, dan makruh baginya untuk memejamkan mata kalau dikhawatirkan ada mudarat yang seketika bisa datang kepada kita. Sholat pejam mata nih, jangan-jangan tiba-tiba ada kalajengking datang, nggak tahu gitu. Ada ular, nggak tahu. Tapi kalau kita buka mata kita tahu ada ular, ada kalajengking. Jelas Pak ya? Udah habis itu aja yang belum tersebut. Mana lagi? Habis ya? Tasbik udah tasbik. Makruh tasbik di dalam sholat. Apa tasbik itu? Tasbik itu adalah lihat ini Pak, menyatukan kedua jari jari jemari kita begini. Ini makruh di dalam sholat atau dalam keadaan muntadirun lis sholat, sedang menunggu sholat kita begini tangan kita, makruh. Jelas ini? Jangan gini tangan kita. Ini makruh. Baik di dalam sholat atau sedang dalam keadaan menunggu sholat. Ini menunggu qomat nih biasanya kan siapa ya? Ente? Jordi ini agak lama kalau qomat. Dia orang udah selesai sholat sebenarnya dia baru datang sholat dia. Karena nunggu lama pada gini kita. Ini makruh ini. Jangan buat tasbik di sana.